Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati staf ahli, para asisten dan para kepala OPD, serta Bapak Ibu yang kami hormati pula. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat 4 Maret 2022 dimulai. Memulai acara, marilah bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 821/219 Romawi 3 BKPSDM 2022 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas sekolah dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Bupati Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan melantik dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli, petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 4 Maret 2022. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Basri Ali cap ditandatangani. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, 2 dan seterusnya. 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. Jabatan baru Kepala TK Negeri Batanghata nomor 3 Kepulauan Selayar Marlina SPD AUD. Jabatan baru Kepala TK Negeri Tendro nomor 12 Kepulauan Selayar Nurmiati SPD. Jabatan baru Kepala TK Al-Qadri Benteng Kepulauan Selayar Siti Samsia SPD AUD. Jabatan baru Kepala TK Melati Bonea Kepulauan Selayar Andria Syamsi SPD. Jabatan baru Kepala TK Idata Onto Kepulauan Selayar Andi Hidayana SPD SD. Jabatan baru Kepala UPT SDI Ujung nomor 12 Kepulauan Selayar Nur Kadri Amar SPD. Kepala UPT SDN Binanga Benteng nomor 14 Kepulauan Selayar Muhammad Ihsan SPD. Kepala UPT SDN Tamalate nomor 23 Kepulauan Selayar. Dilantik, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Susul saksi-saksi dan rohaniwan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufiknya dan hidayahnya. Maka pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan Maret tahun 2022, saya Wakil Bupati Kepulauan Selayar dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara ke dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Selanjutnya saya ingin memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan, penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh pejabat yang diambil sumpahnya, saksi-saksi, dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar selaku pejabat yang mengambil sumpah. Saksi silakan. Wakil Bupati Kepulauan Selayar dimohon untuk tetap di tempat. Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya arahan Wakil Bupati Kepulauan Selayar kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin al-mab'us rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kita hormati
para asisten, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersama segenap jajarannya, staf ahli, para panitia penyelenggara, para kepala sekolah dan pengawas yang baru saja dilantik, segenap undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah, wa syukrulillah, dan bersyukur atas segala nikmat Allah. Kesehatan, kesempatan, umur panjang, ketentraman, kedamaian yang Allah berikan, sekalipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, dengan waktu yang sangat cepat. Awalnya 6 kabupaten di level 1, 6 kabupaten di level 3, 12 kabupaten di level 2, tiba-tiba berubah drastis dan semuanya kecuali Wajuk sudah berada di level 3. Wajuk, tinggal Wajuk yang berada di level 2. Tapi kita bersyukur karena sekalipun dengan protokol kesehatan, acara ini dapat kita selenggarakan. Teriring doa, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada idola kita, pemimpin terbaik, guru teladan sepanjang zaman, uswatun hasanah rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lama ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Bahkan tadi malam saya masih mengisi di Jo'oh, bukan ingin memirajat di Sabang, karena sudah Saban, tanggal 1 Sya'ban tadi malam. Semoga rahmat dan ridha Allah tetap tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat pengikutnya yang istiqamah, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Berikutnya kami ingin sampaikan, barangkali kurang yang memperhatikan, terima kasih tak terhingga karena dengan dukungan, bantuan, kerjasama, dan sinergitas kita semua, kami sudah memasuki pekan pertama tahun kedua setelah menerima amanah tanggal 26 Februari 2021 tahun lalu. 26 Februari 2022 yang baru lalu, satu pekan yang lalu, kami sudah genap 1 tahun memegang amanah sebagai Bupati, Wakil Bupati di Selayar ini. Sekarang tanggal 4 Maret kami sudah memasuki pekan pertama. Pemerintahan ini dipercayakan, diamanahkan kepada Pak Basli dan Saiful Arif untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada 4 tugas negara, dan ini bagi habis sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pada zaman penataran P4 yang lalu, saat BP7 belum dibubarkan, saya biasa menata dengan menyingkat dalam bentuk akronim. Tugas negara ini ada 4, disingkat 5 daster. L-nya melindungi, M-nya memajukan, Das-nya mencerdaskan, T-nya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita yang berada di dunia pendidikan fokus pada mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terkait, tapi tidak fokus. Itu ada tugas pokok fungsi tersendiri. Memajukan kesejahteraan kita terkait, tapi juga tidak fokus. Tapi yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, nggak bisa tidak. Kita fokus di situ, di semua jenjang dan tingkatan, di semua level. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, bahagian dari pekerjaan itu adalah pelantikan kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah memang tugas tambahan, tetapi prosesnya ini cukup rumit dan panjang, karena ada sejumlah persyaratan, kompetensi manajerialnya, sosialnya,
Dan ada tugas-tugas lain atau tahapan-tahapan lain yang harus dilewati. Barulah kemudian kita laksanakan pelantikan ini. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus bermuara pada tujuan dan tugas itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tantangan. Butuh kreativitas, butuh inovasi. Karena pandemi itu. Ya, kalau daring terus, yang lulus itu hanya Google. Betul atau betul? Yang lulus hanya Google. Pertanyaannya panjang, jawabannya panjang, dikopinya dari Google. Ditanya siswa kita nggak tahu, nggak paham. Ini butuh, ini tantangan. Kasihan kualitas SDM kita di bidang pendidikan di masa datang kalau kita menyerah pada keadaan. Ya. Sekali lagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sadari tugas pokok dan fungsinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Apapun aktivitas kita di sekolah, di organisasi, di rumah, di tetangga, di komunitas, sedapat mungkin ada muaranya, ada hubungannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Inovasi, kreativitas dibutuhkan, sinergitas dibutuhkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejago apapun guru, kepala sekolah, pengawas, tapi tidak mendapat dukungan dari orang tua, wali, tidak bisa. Masyarakat harus mendukung. Ciptakan suasana yang sinergitas seperti itu, lintas komunitas, lintas lembaga, lintas organisasi. Agar tugas pokok dan fungsi itu berjalan sebagaimana seharusnya di tengah tantangan yang semakin kuat, semakin keras, semakin kompleks. Bapak Ibu dan Saudara, pengangkatan kepala sekolah seperti yang saya ungkapkan tadi adalah tugas tambahan, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena adanya persyaratan, adanya tahapan, harus lulus apa? Cakep ya. Itu membutuhkan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja ikhlas agar ini semuanya tuntas. Persoalan memang khususnya di pendidikan bukan semakin mudah, tapi makin rumit, makin kompleks. Tapi ada janji dan jaminannya Allah yang saya hafal betul dan baru saya temukan istilahnya. Tuhan menjamin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah, saya yakinnya. Setiap ada kesulitan selalu ada bersamanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulang oleh Allah 2 kali dalam surah Al-Insyirah itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tapi ada syarat mutlaknya 2. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faragta fansab itu manajemen waktu, wa ila rabbika farghab manajemen qalb. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Jangan terlalu banyak menghamburkan waktu. Waktu itu misteri. Sama-sama 24 jam dikasih oleh Allah. 24 jam sehari semalam. Itu dia dikasih kepada wakil bupati, itu yang dikasih kepada bupati, itu yang dikasih kepada kepala desa, itu yang dikasih kepada presiden. Sama-sama 24 jam sehari semalam. Tetapi hasil dari waktu itu sangat tergantung dari kemampuan orang memanage waktu. Ada orang yang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan tugas pokoknya, masih mampu menyisihkan waktu untuk kepentingan masyarakatnya. Tapi ada pengangguran, dirinya sendiri tidak mampu dia urus, tapi merasa sibuk juga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah kita selesai dengan tugas manajemen waktu, jangan tinggalkan manajemen qalbi. Wa ila rabbika farghab. Hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Itu manajemen qalbi. Dari sini Bapak Ibu, saya lahirkan sebuah prinsip kerja yang mulai lahir di Babus Salam. Saya terapkan di rumah tangga, saya terapkan di kantor, saya terapkan di organisasi. Prinsip pertama, kerja keras. Orang Selayar bilang kerja keras. Tapi itu tidak cukup. Keras-kerasnya tukang beca. Kalau dia tidak ikuti kerja kerasnya dengan kerja cerdas, hasilnya sedikit. Maka di samping menggunakan jasmani, tenaga, fisik, harus dibarengi dengan otak, akal, dan pikiran. Kerja cerdas. Tapi agar semua aktivitas kita apapun dan dimanapun bernilai ibadah,
jangan lupakan kerja ikhlas. Insya Allah semua akan tuntas. Itulah janji dan jaminannya Allah yang saya jabarkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dengan syarat fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi saya ingin ungkapkan dan ulangi, pengangkatan kepala sekolah walaupun merupakan tugas tambahan bagi pejabat fungsional guru, tetapi memerlukan proses yang lebih ketat karena sebelum memenuhi syarat administrasi dan akademik, seorang kepala sekolah juga harus memenuhi kriteria manajerial. Ada kemampuan manajerial yang lengkap di dalamnya, ada kemampuan fungsional, ada kompetensi sosial dan kepribadian, serta harus menjadi garda terdepan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Para bapak dan ibu, waktu kita anak-anak dulu, sekali jika ngaram mata, sekali kiyo, bahkan lomba ini, batu tanah yutta, koni-koni pintar lu iyo pilih video, HP dan pelakak mas. Ini tantangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan. Berbeda tantangan pendidikan di masa kita belajar dan tantangan pendidikan di saat anak-anak kita dalam tahapan ini. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat setelah sekian lama kita rencanakan. Pak Baso turut merancang, di saat pelaksanakan justru berada di luar daerah karena urusan tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau titip salam hangat, salam hormat dan permohonan maaf karena tidak bisa hadir pada acara yang penting ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari pertama niat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mohon maaf saya tambah sedikit. Di selayar ini Pak Kadis, Pak Asisten, Pak Staf Ahli dan seluruh yang hadir, IPM kita masih di bawahnya Sulawesi Selatan. IPM kita masih di bawahnya nasional. Saya ingin ulang dan tegaskan kembali, berbicara tentang angka jangan sibuk dengan angka kita sendiri, tapi bandingkan dan sandingkan dengan angka kabupaten lain. Bandingkan dan sandingkan dengan angka provinsi. Bandingkan dan sandingkan dengan angka nasional. Kalau angka itu harus turun, seberapa turunnya? Bandingkan dan sandingkan dengan kabupaten lain, di kota lain, di Sulawesi Selatan. Bandingkan dengan angka yang harus menurunnya di provinsi, juga di nasional. Barulah kita mampu menempatkan posisi kita pada relatif yang tepat. Kalau hanya sibuk dengan angka kita sendiri, kita akan salah menempatkan posisi kita. Demikian juga kalau angka itu harus meningkat, biar tinggi peningkatannya, tapi kalau kita bandingkan, kita masih tetap berada di bawah, masih harus dipacu. Angka pembandingnya, angka sandingannya adalah kabupaten kota lain di Sulawesi Selatan, kemudian angka di Sulawesi Selatan provinsi, angka nasional di Indonesia. IPM kita rendah, sekalipun menggembirakan karena peningkatannya dari waktu ke waktu meninggi. Tapi kalau kita sandingkan dengan kabupaten kota, apalagi disandingkan dengan Sulawesi Selatan dan nasional, kita masih berada di bawah. Salah satu penentunya karena lama rata-rata belajar. IPM itu ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Di faktor pendidikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada indikator subindikatornya, lama rata-rata belajar di daerah itu. Makanya sangat-sangat bersemangat ketika Unhas masuk, ketika Muhammadiyah masuk. Unhas sudah jalan memasuki tahun kedua. Program studinya itu vokasi budidaya perikanan dan destinasi pariwisata. Alhamdulillah masuk Muhammadiyah. Awalnya kita perjuangkan Bapak Ibu Universitas Muhammadiyah Selayar, tapi itu harus minimal 5 prodi program studi. Kalau tidak bisa 5 prodi, maka tidak bisa jadi universitas. Ternyata setelah kita penuhi semua syarat dengan berbagai macam dan strategi, hanya 4 yang bisa lolos.
tidak bisa jadi Universitas Muhammadiyah Selayar. Karena hanya 4 turun menjadi institut. Akhirnya disepakati Institut Teknologi, Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. 4 prodi dan sudah keluar SK persetujuan dari kementerian. 4 prodi itu karena kalau 5 prodi, 1 prodi harus didukung oleh 5 dosen inti dan harus linear. S1-nya ekonomi, S2-nya juga harus ekonomi. S1-nya hukum, S2-nya harus hukum juga. Seperti itu contohnya. Karena aturan ini, maka tidak bisa tembus 5 prodi. Karena aturan ini, maka tidak lolos universitas. Ya, banyak juga S1-nya ekonomi, tapi S2-nya hukum atau sebaliknya. Ditolak aplikasi. Bukan panitia, aplikasi yang menolak. Sehingga hanya 4 yang lolos. Yang 4 itu, ya, administrasi kesehatan, kemudian teknologi pasca panen, teknologi perikanan pasca panen setelah penangkapan jadi pengolahan nih. Kalau Unhas itu budidayanya. Kemudian yang ketiga adalah bisnisnya. Yang keempat itu adalah komunikasi dan informatika. 4 prodi ini yang lolos. Dan insya Allah tanggal 10 ke tanggal 11 kementerian datang menyerahkan secara formal sekaligus melonsing penerimaan mahasiswa baru. Saya bersemangat bukan karena Muhammadiyah, Bapak Ibu dan Saudara. Saya wakil bupati mendapat support dari Unhas dan Muhammadiyah. Karena kalau tidak ada perguruan tinggi di Selayar, lama rata-rata belajar di daerah ini rendah. Lanjut perguruan tinggi, mahasiswa pindah ke Makassar, pindah ke Bulukumba, pindah ke Jawa, pindah ke Bali, pindah ke lain-lain. Betapa banyak uang yang harusnya dibelanjakan di Selayar, kalau tidak ada pendidikan tinggi, harus dibelanjakan untuk kos-kosan, untuk PT-PT, untuk bayar biaya makan minum sehari-hari. Itu yang kita tahan, sehingga ekonomi itu berpuluh-puluh juta beredar di Selayar. Lama rata-rata belajar di daerah ini semakin meningkat, IPM akan semakin meningkat, dan insya Allah dalam waktu dekat 1 tahun 2 tahun yang akan datang, angka ini mudah-mudahan akan melampaui provinsi dan nasional. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, siapapun kita, apalagi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tolong bantu kita, promosikan ini. Karena ini ada kepentingan kabupaten, kepentingan daerah kita, bukan hanya kepentingannya Unhas, bukan hanya kepentingannya Muhammadiyah, kepentingannya daerah. Naiknya IPM sangat ditentukan oleh indeks pendidikan, manusia di bidang pendidikan, dan kemudian sangat ditentukan oleh lama rata-rata belajar. Tolong sosialisasikan ini, tolong promosikan ini, supaya anak-anak kita di SD, SMP sudah tahu dari awal. Jangan nanti di SLTA-nya, karena di SLTA-nya biasanya sudah punya pilihan. Kadang-kadang pilihannya ikut-ikutan, bukan karena arah dari potensi dan kebutuhan daerah kita. Demikian informasi tambahan. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat 4 Maret 2022. Menutup acara, marilah bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.